Pemerintah memberikan keringanan kepada pengusaha yang terdampak pandemi COVID-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia memberikan ruang bagi perusahaan dan industri padat karya yang tertekan akibat corona untuk melakukan penyesuaian upah buruh hingga akhir tahun 2021. Ida menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 sebagai payung hukum penyesuaian upah buruh. Industri padat karya bisa menyesuaikan atau memangkas upah buruh dengan beberapa kriteria. Di antaranya, memiliki pekerja atau buruh paling sedikit 200 orang. Selanjutnya, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi mencapai paling sedikit 15%. Namun, tidak semua jenis industri padat karya bisa diberikan keringanan. Hanya 6 jenis industri yang diperbolehkan menyesuaikan upah buruhnya. Yang harus diperhatikan rambu-rambunya adalah penyesuaian upah dilakukan berdasarkan kesepakatan pengusaha dengan buruh. Kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat besaran upah, cara pembayaran, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama tanggal 31 Desember 2021. Guyuran dana penanggulangan pandemi COVID-19 di tahun ini diperkirakan makin melambung. Pemerintah kembali merevisi dana penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Kini, dana PEN 2021 diperkirakan menjadi Rp688,3 triliun atau naik 18,7% dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp579,78 triliun. Anggaran PEN 2021 telah direvisi beberapa kali sebelum diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiono Mugiarso menjelaskan, pagu anggaran PEN terus meningkat seiring dengan perkembangan pandemi COVID-19 dan kondisi perekonomian. Selain pengendalian COVID-19, anggaran juga diarahkan untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi. Kabar buruk datang dari komoditas logam mulia, sebab harga emas diprediksi bakal jatuh lebih dalam di akhir tahun 2021. Bank investasi Morgan Stanley memproyeksikan harga emas diperdagangkan di antara 1.850 dan 1.800 dolar Amerika Serikat. Kepala Strategi Lintas Aset untuk Morgan Stanley, Andrew Sheets, mengatakan, meskipun inflasi diperkirakan akan naik pada tahun ini, itu tidak akan cukup untuk mendukung harga emas. Menurut bank investasi asal Amerika itu, inflasi yang rendah ditambah dengan prospek ekonomi yang membaik akan terus membebani harga emas yang diperkirakan akan jatuh karena adanya harapan akan membaiknya pertumbuhan ekonomi. Bisa jadi ramalan Morgan Stanley akan terwujud sebab harga emas sejak awal tahun 2021 telah turun 8%, terdorong sentimen investor yang mulai masuk ke aset berisiko. China untuk pertama kalinya menggulingkan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama Uni Eropa. Pada 2020, angka terbaru yang dirilis kantor statistik Uni Eropa atau Eurostat menunjukkan bahwa China sekarang memiliki peran yang lebih besar dalam kinerja ekonomi Eropa. Tercatat ekspor Uni Eropa ke China tumbuh 2,2% pada tahun lalu dan impor naik 5,6%. Sebagai perbandingan, ekspor ke Amerika Serikat turun 8,2% dan impor turun 13,2%. Pandemi virus corona COVID-19 memang berdampak ke ekonomi global. Namun dampak yang diberikan tidak proporsional di negara-negara di dunia. Faktanya, China menjadi tempat kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan, justru belum kembali melakukan pembatasan sosial untuk kedua kalinya seperti yang terjadi di banyak negara Eropa. Alhasil, perekonomian China berkinerja sedikit mendekati level sebelum COVID-19 dibandingkan dengan bagian dunia lain. Lantaran pembatasan masih berdampak pada aktivitas masyarakat. Bahkan China diperkirakan akan mencatatkan tingkat pertumbuhan tertinggi kedua secara global pada tahun 2021.
Posisi konglomerat paling bertabur harta ternyata tak bisa berlama-lama ditempati oleh CEO Tesla Elon Musk. Pendiri raksasa e-commerce Amazon, Jeff Bezos, kini merebut kembali tahta sebagai orang terkaya di dunia yang sempat diambil oleh Elon Musk pada bulan lalu. Menurut Forbes, pada 16 Februari kekayaan Bezos dilaporkan mencapai 190,3 miliar dolar Amerika Serikat atau 2.664 triliun rupiah. Sementara Musk menyusul di belakangnya dengan kekayaan 173,4 miliar dolar Amerika Serikat. Pada posisi berikutnya ada pemilik Louis Vuitton Bernard Arnault, mantan CEO Microsoft Bill Gates, dan CEO Facebook Mark Zuckerberg. Pada Januari lalu, Bezos mengumumkan pengunduran diri sebagai CEO Amazon dan menyerahkan kendali perusahaan kepada Andy Jassy yang sebelumnya kepala Amazon Web Services. Setelah resign, Bezos akan tetap menjadi ketua eksekutif raksasa teknologi ini.